Nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat yang luar biasa kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Kami boleh memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami boleh merayakan Natal lagi sekali lagi, sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan untuk kami. Tidak semua orang diberi kesempatan Tuhan. Namun kalau hari ini kami diberi kesempatan, kami tahu semua karena kasih setia Tuhan. Bapa di surga, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami dan berkati kami semua Tuhan. Kami sungguh rindu supaya lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami masing-masing. Dan biar nama Tuhan boleh dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami sudah siap mendengar firman. Pakai hamba-Mu dan berkati hamba-Mu. Sebab hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Dan setiap hati yang siap dengar firman Tuhan, bersama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Natal harus lebih semangat lagi. Shalom. Wow, luar biasa. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Gembala, Ibu, yang beri saya kesempatan untuk bisa melayani lagi setelah kira-kira berapa tahun ya Ibu ya? Beberapa tahun yang lalu saya ada di sini untuk menyampaikan firman Allah, tapi dalam kebaktian pernikahan, dan hari ini saya ada di sini. Tadi istri saya tanya kenapa saya ada di sini, padahal kita berbeda gereja. Tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, saya selalu bilang kepada teman-teman di GBI, hati saya ini Gesia, pendeta saya pendeta Gesia. Tapi dari dahulu saya punya hati juga hati GBI. Kenapa saya omong begitu saudara? Karena saya cukup lama bertumbuh di GBI, maksudnya saya suka dengan pembicara, saya terinspirasi jadi pengkhotbah, itu rata-rata pendeta GBI. Misalnya Bapak Pendeta Yakob Nahuai, saya paling idola sampai hari ini. Pendeta Gilbert adalah dua tokoh yang paling saya suka sekali di GBI. Sehingga kalau Bapak Ibu hidup di tahun 90-an, saya benar-benar ada bersama-sama dengan GBI. Dan saya masih muda, Opa di sini masih ada. Saya ingat kami bikin camp pemuda dengan pendeta Tommy. Saya kira-kira waktu itu baru umur sekitar 18-20, saya tidur di kawasan gereja ini. Jadi saya tidak asing sebenarnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, untuk menyingkat waktu karena ini Natal dan saya tidak ingin melewati hari ini tanpa menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Baik, mari kita buka firman Tuhan sesuai dengan tema kita hari ini. Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-21-24. Bisa saya dibantu ayatnya? Kalau bisa dibantu akan saya senang sekali. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Kalau bisa dibantu saya baca untuk kita. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia, saudara, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tema kita adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Benar ya Bapak Gembala? Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ada pertanyaan. Pertama, kenapa kita diberikan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga?
Karena saya menyadari bahwa dari kitab Kejadian dimulai dengan keluarga. Kitab Kejadian pasal 2 dimulai dengan keluarga. Adam dan Hawa mulai dibentuk di sana, ya, atau keluarga mulai dibentuk sebagai lembaga pertama di dunia. Namun kita tahu bahwa sejak awal Tuhan ciptakan mereka harusnya jadi keluarga damai, keluarga sukacita, keluarga yang diberkati. Karena Alkitab mencatat bahwa di Taman Eden itu bukan hanya mereka bahagia, tetapi semua ada. Mau minum 4 sungai minimal ada di sana. Mau harta, emas, semua ada di sana. Mau makan apa saja ada di sana. Tapi perhatikan, dari awal setan sudah tidak suka yang namanya keluarga. Saya ulangi lagi, kenapa Allah harus menyelamatkan keluarga? Karena dari awal ini Tuhan baru bentuk saja nih. Sudah hancur, sudah kacau, dan akhirnya Alkitab mencatat Tuhan usir mereka keluar dari Taman Eden. Masuk pasal 2 di perjanjian baru, mulai dengan Yohanes pasal 2 lagi. Kejadian pasal 2 keluarga. Yohanes pasal 2 keluarga lagi, betul ya? Dan yang paling menarik adalah keluarga lagi diganggu di situ dengan sebutan atau saya istilahkan keluarga yang dipermalukan. Kenapa? Karena dalam Yohanes pasal 2 mereka kehabisan anggur. Dan untung ada Yesus di situ yang menyelamatkan pesta pernikahan dalam pernikahan di Kana. Saya mau ajak kita begini Bapak Ibu. Jadi, kenapa keluarga harus diselamatkan? Karena dari dulu setan paling tidak suka dengan keluarga, khusus keluarga Kristen. Ulangi lagi, setan paling marah itu dengan keluarga Kristen, apalagi keluarga pendeta. Dia tidak suka. Kenapa? Karena keluarga Kristen yang hidup takut Tuhan adalah keluarga yang Tuhan mau pakai untuk menyelamatkan dunia. Makanya yang pertama dia rusak bukan apa-apa, yang dia rusak adalah keluarga. Yang setuju katakan amin. Dan maaf, kalau Bapak Ibu survei hari-hari ini, perceraian cukup besar itu justru lahir dari keluarga Kristen. Saya ulangi lagi, keluarga yang paling hancur atau keluarga yang sedang diporak-porandakan ini adalah keluarga Kristen. Boleh saya omong sedikit keras Bapak Gembala? Saya minta maaf kepada jemaat Tuhan. Kadang-kadang kita tidak adil dengan gereja. Tidak adilnya di mana? Kita mulai dari masuk minta panggil Bapak Gembala, pimpin masuk minta, pimpin khotbah, betul ya? Lalu nikah, datang ke gereja, diberkati di gereja, betul? Tapi saya mau tanya, ketika mereka bercerai, pernahkah mereka izin kita? Lucunya gereja yang mempersatukan, pengadilan yang menceraikan. Ini kan pekerjaan gila namanya. Kan harusnya mereka kalau disatukan di sini, izin di sini. Bapak mereka mau cerai. Lucunya kita yang kasih satu dong yang kasih pisah. Hati-hati, Alkitab bilang, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Oh, tidak ada kata amin. Nah, saya mau bawa, kenapa keluarga? Karena dari dulu setan tidak suka. Ada amin? Karena itu, saya angkat sebuah cerita supaya lebih gampang hidup kita ini bagaikan cerita ini. Dan saya mau kita buka sedikit cerita ini. Coba kita buka cerita ini, cerita yang sudah kita dengar berulang-ulang. Yohanes pasal 6. Kita buka Yohanes pasal 6 ayat yang ke-16. Keluarga yang model mana yang harus diselamatkan? Mungkin kita berkata begini, Bapak Pendeta, saya punya keluarga ini aman-aman kok. Saya tidak perlu diselamatkan. Keluarga saya ini lagi adem-adem, kata orang Jawa. Damai-damai, tenang-tenang. Tidak perlu diselamatkan, hati-hati. Adam dan Hawa itu nikah pertama juga indah. Tapi akhirnya hancur. Karena itu ada cerita ini saya angkat sebagai contoh. Yohanes pasal 6
kakak di multimedia bisa kasih keluar Yohanes pasal 6 ayat 16, ada cerita yang menarik. Bapak Ibu perhatikan di sana. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau. Lalu kata Alkitab mereka naik ke perahu 17 dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. 18, sedang laut bergelora karena angin kencang. 19, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Lalu 20, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. 21 sebagai ayat terakhir, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Kenapa saya angkat ini? Setiap Pak Pendeta atau Pak Gembala pasti bingung. Ini kan bicara Natal. Kalau bicara Natal, ayatnya harus berhubungan dengan Natal. Namun karena ini berhubungan dengan tema kita, perhatikan kalimat ini saya suka. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kalau begitu dia punya kesimpulan sederhana saja. Untuk gampang memahami ayat ini begini. Kalau mau keluarga kita selamat, maka kita butuh Allah hadir. Sebenarnya sederhana. Khotbah saya itu sebenarnya di sini saja. Kalau mau keluarga selamat, Anda harus hadirkan Allah di sini. Bapak Ibu sudah mengerti? Kalau begitu, khotbah saya sudah selesai karena saudara sudah mengerti. Oh, tidak, tapi maksud saya begini, Bapak Ibu. Kenapa saya angkat ini hubungannya dengan tema? Karena saya selalu bilang keluarga itu bagaikan batra atau perahu. Selalu keluarga itu digambarkan dengan apa? Perahu atau batra hidup, batra rumah tangga, betul ya? Dalam perjalanan ayat ini di dalam Yohanes pasal yang ke berapa ini? Yohanes pasal 6 ini bercerita tentang perjalanan dari para murid-murid yang mau menyeberang ke seberang. Saya mau tanya dulu, kalau Bapak Ibu ada Alkitab di masing-masing, kira-kira ini mereka mau kemana ini? Ayat selanjutnya itu mereka mau kemana sebenarnya? Sebenarnya kalau Bapak Ibu baca ini ayat ini mereka mau kemana ini? Ke Kapernaum, benar sekali. Mereka mau ke Kapernaum. Ingat, mereka mau kemana Bapak Ibu? Ke Kapernaum. Tapi dalam perjalanan mereka ke Kapernaum ini ada hal yang menarik. Tadi saya bilang apa? Perahu itu gambaran hidup dan keluarga kita. Ada amin. Yang menarik adalah di atas perahu itu ada ahli yang namanya Petrus. Petrus itu dia punya ahli, kalian adalah satu, bawa perahu. Betul? Yang kedua, tangkap ikan, betul? Tapi catatan Alkitab selalu mencatat kalau tidak ada Yesus di situ selalu teriak begini, Guru, kami binasa. Yang kedua, Guru, kami tidak tangkap apa-apa. Kesimpulan saya sederhana, hidup kita tanpa Yesus selalu ada dua teriakan ini. Tuhan, beta pun keluarga sebentar lagi binasa. Tuhan, beta sudah coba-coba supaya rumah tangga tetap ada, tapi seperti kata Alkitab, semuanya kosong dan sia-sia. Kalau begitu, sebenarnya saya tanya dulu satu kalimat ini, Bapak Ibu, perhatikan kalimat pertanyaan saya lagi. Bapak Ibu yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang bisa menyelamatkan keluarga kita? Dia bukan hanya penyembuh, dia bukan hanya penyelamat dari dosa, tapi dia penyelamat keluarga kita. Saudara setuju? Tapi pertanyaannya saya sederhana lagi. Kenyataannya, ya tadi saya bilang, yang bercerai adalah orang Kristen. Keluarga Kristen maksud saya. Yang hancur adalah keluarga. Lalu di mana bukti penyelamatnya? Kalau kata kita,
Allah kita luar biasa sehingga kita sering nyanyi Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Tapi kenapa ibu-ibu kalau mulai berkelahi dengan suami bilang, "Papa, potong pisah sah." Coba saya tanya saudara, kenapa begitu? Padahal nyanyi di gereja paling kencang, Allahku luar biasa, walaupun dia biasa, kan begitu. Tapi kenapa Allah penyelamat, Allah berkuasa, tapi kok kita tidak mengalami penyelamatan dalam keluarga kita? Itu jadi pertanyaan. Yang ada di depan kita, yang kita sembah Allah perkasa, Allah luar biasa, Allah penyelamat. Tapi kenapa orang Kristen tidak mengalami penyelamatan? Itu yang penting. Nah, itu menjadi pertanyaan saya dan khotbah saya. Kalau begitu, sebenarnya Allah kita sudah jaminannya. Dia penyelamat, dia perkasa, dia luar biasa. Yang menjadi masalah bukan penyelamatnya. Yang menjadi masalah adalah keluarga kita yang tidak mau datang ada penyelamat. Saudara setuju ya? Sebab nanti kita bingung. Katanya Allahnya orang Kristen penyelamat dari dosa, dari rumah tangga, dari persoalan. Tapi kenyataan kita tidak lihat penyelamat. Kalau begitu yang salah siapa? Menurut saya yang salah bukan penyelamat, yang salah kita. Maksud saya begini, kenapa saya angkat cerita ini? Kenapa saya angkat cerita ini? Karena kalau kita bacakan terlalu sombong nih Petrus ini. Betul ya? Bagi saya Petrus terlalu sombong. Waktu Tuhan berkata nyebrang ke sebelah, Petrus tidak bilang begini, Bapak Yesus, kalau menyeberang ini, kalau ini orang alor biasa bilang begini, Bapak dorong kalau menyeberangnya kita biasa begini tapi kalau Bapak Yesus tidak ikut, nah kita tidak berani jalan lah, begitu. Tetapi Petrus selalu dengan apa? Kepercayaan dirinya, Yesus tinggallah, kami bisa. Ini yang menjadi faktor Tuhan tidak bisa menyelamatkan keluarga Kristen. Karena tidak ada tindakan nyata untuk meminta untuk datang pada Tuhan. Menarik. Tadi ada cerita, kira-kira ini perahu ada masalah tidak? Saya ulangi lagi. Kira-kira ini cerita ini ada perahu ini ada masalah tidak? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Gelombang. Nah, saya mau cepat saja. Bapak Ibu dengar ini. Saya punya tiga poin khotbah saja untuk Bapak Ibu malam ini. Kira-kira keluarga model apa? Atau keluarga yang di titik mana yang harus sudah sadar kita butuh penyelamat. Saya ulangi lagi, ini intinya khotbah saya. Kira-kira keluarga model bagaimana? Atau keluarga yang sudah sampai di mana, atau keluarga yang sudah sampai di titik mana, yang harus sadar bahwa saya kayaknya sudah harus butuh juru selamat. Malam ini saya tidak akan khotbah mengenai dosa, karena setiap dosa kita sudah tahu Yesus mati di atas kayu salib. Tapi saya mau khotbah praktis, khotbah yang berhubungan dengan rumah tangga kita. Kita kadang-kadang sudah diselamatkan Tuhan, tapi rumah tangga kita kadang belum diselamatkan. Betul? Kita kan sudah ditebus Tuhan, tapi rumah tangga kita belum ditebus Tuhan. Maksud saya begini, Bapak Ibu perhatikan. Allah hadir, dengar, Allah hadir untuk apa? Menyelamatkan keluarga. Pertanyaannya, kenapa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Saya punya jawaban singkat, Bapak Ibu dengar ini. Karena manusia punya musim kehidupan yang selalu berubah-ubah. Dan baik-baik, kenapa kita butuh Yesus seperti cerita ini? Tanpa Yesus, perjalanan rumah tangga kita seperti perahu yang akan membuat kita kalau bukan diterpa angin, diterpa gelombang, maka ada dua kemungkinan. Kita sampai ke tujuan atau kita tenggelam di dalamnya. Di dalam perjalanannya. Dan karena itu Tuhan harus hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Kenapa? Tadi saya bilang karena manusia punya 3 musim yang berubah-ubah. Bilang
3 musim berubah-ubah. Bapak Ibu, kita tahu kita di Indonesia Timur, khusus Indonesia Tengah, kita punya 2 musim minimal. Musim panas dan musim hujan. Bapak Ibu, apa keuntungan berkat dari musim panas? Kalau musim panas itu dia berkatnya apa? Pertama, jemur pakaian cepat kering. Itu gampangnya. Taruh, kalau di Batu Malang yang dingin butuh 2 hari baru kering. Kita pun pakaian di Kota Kupang ini, kalau sore ini enak. Kalau di Kota Kupang itu baru gantung pakaian bilang kering sudah, kering sudah. Itu dekat kita. Taruh kering, taruh kita. Sehingga kalau di luar negeri butuh pengering pakaian, Kupang tidak usah. Taruh baru balik, kusuk kering. Karena terlalu panas. Mungkin karena terlalu panas kita jadi adu menjadi hitam. Tetap maksa itu untungnya, tapi apa? Tidak untungnya. Kalau terlalu panas, orang demam tinggi. Lihat, setiap musim itu ada dia pun berkat, tapi dia pun tidak baik juga. Musim hujan, biasanya saya bilang musim hujan ini perkelahian di sorga antara petani dan panitia Natal. Bapak Ibu tidak percaya? Itu dia pun tidak baik. Pertama itu kalau hujan, ada pertandingan iman dan doa antara petani dan panitia Natal. Coba panitia Natal doa apa? Tuhan, kami mau kebaktian jam 6, Tuhan jangan hujan, jangan hujan. Tapi Anda tahu di belakang saya, di baru-baru gereja kami bikin Natal, kami doa, puasa, doa setiap hari jangan hujan. Tapi hari H hujan. Pantas saya lihat ke belakang, pantas di belakang rumah gereja kami itu sawah. Pasti semua itu berdoa, Tuhan hujan, hujan. Panitia gereja tidak hujan. Akhirnya saya bilang begini, oke Tuhan, begini sajalah. Saya tahu petani butuh, tapi saya minta Tuhan, nanti mau dekat kebaktian, berhenti ya. Berhentikan dia sudah apa hujan, petani sudah apa. Sekarang kasih berhenti, kita habis panitia. Nanti habis Natal, kasih kembali ke petani lagi. Sekarang saatnya panitia Natal. Bapak Ibu mengerti ya? Lihat, hujan itu ada berkatnya. Tumbuhan tumbuh, tapi ada persoalan bagi panitia Natal. Sampai saya punya panitia bilang begini, Tuhan, ini daging sebanyak ini siapa mau makan Tuhan? Karena sudah mau dekat kebaktian belum ada orang Pak. Jadi panitia doa sederhana, Tuhan siapa mau makan? Saya bilang sudahlah, kalau memang tidak ada, panggil itu panti asuhan, kau makan semua. Tapi Tuhan itu baik. Nah, maksud saya begini, hujan itu baik, ada pertumbuhan untuk tumbuhan. Tetapi ada tidak baiknya. Anda tahu bahwa musim hujan membuat satu, demam berdarah timbul. Amin. Demam berdarah timbul. Artinya apa? Saya mau bilang gini, musim hidup kita itu jangan terlalu dipercaya. Kadang-kadang musim itu seperti memberkati kita, tapi kadang musim itu justru menjadi masalah bagi kita. Maksud saya begini, kita butuh Yesus malam ini. Kita butuh kehadiran Yesus malam hari ini. Kenapa? Karena kita punya 3 musim. Mari kita mulai bahas 3 musim ini. Bapak Ibu perhatikan di dalam Yohanes pasal 6, jangan kemana-mana kakak. Saya khotbah di Yohanes pasal 6. Bapak Ibu perhatikan, saya menyebut begini. Kenapa kita butuh sang juru selamat untuk keluarga kita? Yang pertama, menurut catatan ini, Bapak Ibu, kakak bisa munculkan ayat 16 dari Yohanes pasal 6. Yohanes 6 ayat 16 bilang begini, perhatikan. Yohanes 6 ayat 16 bilang, perhatikan. Dan ketika hari sudah mulai malam, garis kata itu, hari sudah mulai malam, berarti dia baru saja memulai malam. Kalau dia baru saja memulai malam,
berarti dia baru dari mana? Dari siang terang benderang. Bapak Ibu, saya bawa dulu. Kan dia bilang, dan ketika hari sudah mulai malam, berarti dia dari sebelumnya adalah siang terang benderang. Sekarang berubah menjadi malam. Murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu 17 dan menyeberang ke Kapernaum ketika hari sudah gelap. Bapak Ibu pernah baca ayat ini lalu coba renung tentang keluarga kita. Kenapa kita butuh Yesus? Dan keluarga siapa yang butuh Yesus? Keluarga yang merasakan pertama ini, yang saya sebut poin pertama ini. Catat baik-baik, kalau Bapak Ibu mau catat saya pelan-pelan. Tanpa Yesus, siang terang benderang akan berubah menjadi malam yang gelap. Bapak Ibu lihat, tadi terang, sekarang Alkitab mengatakan sudah mulai gelap. Kata itu tidak sampai di situ, dia naik lebih tinggi lagi. Di dalam ayat 17 dia katakan, ketika hari sudah gelap, siang yang terang kita bisa lihat apapun, berubah sudah mulai gelap. Artinya masih ada terang sedikit. Tapi Alkitab tidak berhenti sampai di situ. Alkitab mengatakan sudah gelap, artinya sudah tidak lihat apa-apa. Bukankah ini gambaran keluarga kita? Bapak Ibu dengar, bukan ini gambaran keluarga kita? Semua dimulai dengan apa? Terang. Tapi hari-hari ini berubah jadi gelap. Contohnya bagaimana Bapak Pendeta? Yang dulu terang sekarang gelap. Kalau kita sudah ada di titik ini, dulu kelihatan terang, dulu kelihatan jelas, sekarang kelihatan gelap. Anda harus tahu bahwa Anda punya keluarga, harus minta Tuhan tolong kita malam ini. Contohnya bagaimana? Contohnya begini, kita mulai dari Yohanes pasal 2 tadi. Alkitab bilang begini, waktu anggur habis, betul ya? Lalu Tuhan buat mujizat, lalu kasih minum sang pemilik pesta, betul ya? Apa kata pemilik pesta itu? Kamu harusnya di dalam budaya kami menghidangkan anggur yang baik dahulu. Saya sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tapi Alkitab bilang apa dalam Yohanes pasal 2? Tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Itu tipe dunia. Tipe dunia itu kasih hanya senang di awal saja, terang. Tapi nanti dalam perjalanan mulai gelap dan semakin gelap. Kalau kita pun keluarga begini, kita butuh Yesus untuk tolong kita. Contohnya bagaimana? Saya kasih contoh praktis begini. Waktu kita menikah, semua siapa yang sudah menikah? Yang sudah menikah, saya sudah pernah khotbah sini. Yang menikah, jangan rasa bujang ya. Saya berdoa jangan rasa bujang. Walaupun sudah cat rambut putih, hitam, saya tahu Anda sudah menikah. Oke, yang sudah menikah angkat tangan. Pernah tidak rasa bahwa dulu hidup kita itu seperti terang benderang? Jalan, bangun pagi baru menikah itu. Ibu make up luar biasa, saya sebut terang. Biar yang gelap kayak saya itu hari nikah terang. Mengerti tidak? Saya pun kawan itu hitam kayak saya, tapi waktu dia nikah dia putih, saya bilang, ini tidak adil ini. Maksud saya begini, Anda bisa ketawa, tapi itu gambaran hidup kita. Tapi coba besok bangun pagi, halo, besok bangun pagi, kira-kira yang hitam kayak beta itu, yang tadi malam badak 8 cm itu, besok masih terang atau kembali gelap? Kembali gelap, itu gambaran hidup kita. Saya kasih contoh. Kalau terang itu begini, awal nikah itu selalu bersama-sama. Betul? Bapak, beta mau ke kamar kecil. Mari mak, beta antar. Baru nikah ini masih terang. Betul? Beta kepingin makan bakso ini jam 1 malam. Tenang, beta cari itu mas, beta gedor di pintu.
Itu masih terang. Tapi tanda bahwa masalah keluarga kita mulai gelap adalah, Papa, beta mau bakso. Lu buta kah? Ini jam berapa bodoh? Ini sudah jam 3 bodoh. Nah itu tanda terang sudah mulai pi gelap. Dulu nyanyiannya berbeda. Orang yang masih terang tuh nyanyinya begini. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa belayanmu. Dia betul-betul menghayati. Walaupun pujian penyembahan dia tidak menghayati. Itu kalau lagi terang. Tapi kalau sudah mulai masuk di makin gelap adalah lagunya berubah. Bapak tua tidak pulang. Kok bapak tua tidak pulang? Biasanya aku tak biasa. Farek dia mau pulang kosongnya mau mati di mana mati. Itu tanda kita sudah mulai harus butuh Yesus. Karena dari terang sudah mulai pi gelap. Lagunya berubah. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Itu berarti sudah mulai tanda dari terang pergi gelap. Ada mama-mama di sini mulai lihat terang pergi gelap. Ada satu mama lihat saya. Itu artinya Bapak, ini saya sudah ini Bapak. Tapi maksud saya adalah dengar. Anda mulai mengerti sekarang? Hidup kita bagaikan perahu berjalan. Dan kita mulai lihat. Dulu terang, sekarang mulai gelap. Bapak Ibu, kalau saya tanya saudara, kalau terang kita bisa lihat orang tidak? Segelap-gelapnya saya, kalau lampu ini nyala Anda lihat saya, pasti. Coba saya ada di sebelah kiri atau kanan. Di tengah, betul, berarti Anda bisa lihat. Tapi ciri khas keluarga yang sudah berubah dari terang ke gelap adalah dulu dia tahu di mana istrinya. Mana istrinya. Tapi kalau dia sudah mulai gelap adalah dia tidak tahu dia punya istri mana. Dia punya istri sebenarnya rumah di Soe. Tapi heran dia selalu pergi ke Kupang tidak pulang-pulang ke Soe. Itu namanya gelap. Ada kok bapak-bapak yang tidak tahu istri perumah yang mana dengan mbak perumah yang mana. Berarti kita mulai masuk dalam kegelapan. Saya mau dapat amin dari ibu-ibu dulu. Ada ibu-ibu lihat. Itu berarti dia mau omong, mau bilang, Bapak tuh ada di sebelah aja, Bapak nanti pulang baru bilang amin di rumah. Saya khotbah praktis, tapi Bapak Ibu mulai mengerti. Hidup kita tidak selalu berjalan terang. Terang mungkin tanpa Yesus tidak apa-apa. Tapi masalahnya hidup kita bisa berubah. Seketika terang tiba-tiba gelap. Ada amin? Boleh saya minta air saudara? Karena kerongkongan saya mulai gelap. Tapi maksud saya adalah Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu mulai paham ya. Sudah baca kalimat itu. Saya tidak tahu selama ini kita baca, kita perhatikan tidak. Terima kasih Mama. Nah, kalau istri terang itu begini kayak ibu ini. Kalau suami bilang haus, langsung dia bawa air taruh. Tapi kalau mulai gelap itu, haus ini, minum di laut satu kali itu ada kali di Soe itu minum kalau lupung karangkongan kau penuh, itu tanda mulai gelap. Jadi dari jawaban istri atau suami itu menentukan gelap atau terang. Saya tanya dulu, saya ulang dulu, saya tanya dulu. Ada keluarga yang sudah mulai rasa, Bapak, ini beta pun bukan mulai gelap, terlalu gelap. Mungkin kita senyum, kita ketawa, tapi bolehkah saya sentuh hatimu? Berarti Anda butuh tema ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga yang tadi kelihatan terang, sekarang mulai gelap. Dulu panggil Beb, darling, I love you.
Semua dia tapa habis. Itu kan masih terang. Ya toh? Kalau masih terang itu panggil sayang maksudnya. Semua say. Darling. Oh, itu masih terang. Tapi kalau dia sudah teriak begini, dia tidak lagi panggil darling. Dia tidak lagi panggil Anda Mince. Dia tidak panggil lagi engkau John. Tapi dia mulai, woi! Itu tanda terang sudah pergi gelap. Ada amin. Saya ini juga pendeta dan saya punya masa itu. Ada waktu di mana terang. Baru senyum saja istri mengerti pisang goreng. Ibu-ibu itu saya suka sekali, mereka itu peka dengan seperti Roh Kudus. Ya kan? Tamu masuk kan kita bilang, "Ma, pasien begini langsung pisang goreng. Apakah begini artinya pisang goreng?" Tidak. Tapi sudahlah, kita tidak lama-lama karena saya sebelum bertobat, biasa saya datang Natal itu di samping saya suka dengar khotbah. Saya bilang, "Pak Pendeta jangan terlalu lama, itu kuah su dingin." Dan saya mengerti itu masa kegelapan. Tapi mari kita masuk pada poin kedua. Poin kedua, kita butuh juru selamat. Yesus harus selamatkan keluarga kita dari musim yang kedua. Perhatikan ini kalimat ayat 18. Yohanes pasal 6 ayat 18. Bapak Ibu perhatikan ini kalimat. Saya ulangi lagi. Yohanes 6 ayat 18 bisa ditampilkan. Saya baca ya Bapak Ibu. Perhatikan ini kalimat ini, bagus nih. Ini keluarga kita ini, musimnya bisa berubah. Tadi terang, mulai gelap, lalu gelap. Sekarang dia bilang begini, sedang laut bergelora karena angin kencang. Perhatikan, sedang laut bergelora karena angin kencang. Pertanyaan saya, kalau waktu mereka keluar langsung angin kencang, jalan tidak mereka? Saya ulangi lagi, kalau waktu pas mau naik perahu, angin langsung bergelora, kira-kira jalan tidak? Jangankan mereka, SDP pun mengatakan pemerintah melarang untuk berangkat ke Rote karena puku afu lagi menyala. Maka biar kita sudah beli tiket, kita pasti pulang. Kenapa Alkitab catat ini? Itu berarti begini, saya punya poin kedua. Keluarga kita perlu diselamatkan karena tanpa Tuhan yang menyelamatkan kita, angin sepoi-sepoi berubah menjadi gelora, angin kencang dan bergelora. Halo, keluarga yang butuh mengatakan Yesus tolong keluarga saya, Yesus selamatkan keluarga saya, adalah keluarga yang harus sadar bahwa keluarga kita berubah dari musim angin sepoi-sepoi berubah menjadi angin bergelora. Bapak Ibu perhatikan. Halo, bukankah kehidupan kita seperti yang kedua? Sepoi-sepoi itu kayak angin, kipas angin tuh. Siang-siang panas di Kota Kupang, kalau angin kena, aduh, pertama mata tutup setengah. Lalu dia tertutup selama-lamanya untuk tidur. Itu angin sepoi-sepoi. Betul? Angin sepoi itu bikin kita nikmat. Aduh, rasa mau tidur. Tapi saya tanya saudara, adakah angin kencang seperti Seroja kemarin? Lalu saudara mengatakan, ini angin yang bagus untuk saya bisa tidur. Kehidupan kita itu seperti itu. Kita mau supaya kalau bisa sepoi-sepoi saja masalah itu. Kalau bisa rumah tangga saya hadapi yang sepoi-sepoi saja. Tapi kenyataannya apa? Saudara bilang, Bapak ini beta pumbini ini bukan Seroja lah. Seroja pun nenek moyang. Beta berumah tangga ini bukan lagi Seroja. Seroja pun nenek moyang. Tapi yang kita rindukan waktu kita nikah apa?
Kalau bisa sepoi-sepoi. Semua sepoi-sepoi. Lihat kembali. Waktu menikah itu sepoi-sepoi. Mulai dari nada bicara sepoi. Makan bakso. Kalau dia pun nama Len. Adelen. Wah, apa mau apa? Basoko, gado-gado. Pelan. Sepoi. Betul? Tapi kalau dia mulai badai itu, weh botak. Maaf kalau yang botak ya. Sudah tidak omong pelan-pelan. Dulu mau berkelahi awal, baru nikah. Suami baru, pitakan istri dulu. Omong pelan-pelan, Setelah nikah, 5-6 tahun, istri bilang, pelan-pelan. Siapa mau dengar sudah. Siapa mau hancur sudah. Itu mulai sepoi naik gelora. Adakah rumah tangga semulai begitu? Yang tadi bisik-bisik. Sekarang bapak tua bilang apa? Hah? Ini besok. Apa? Itu tanda. Nada sudah lebih dari power ini. Bapak mama dengar. Mungkin kita ketawa ya. Tapi bukankah ini yang kita hadapi? Baik di tetangga kita, hidup kita, orang lain. Telah berubah dari angin sepoi-sepoi jadi badai. Dulu kita hadapi segala sesuatu begitu mudah. Tapi hari-hari ini kita rasanya sudah angkat tangan dengan bahasa seperti ini. Bapak, dulu bepo laki ini beta omong 1 kali sah. Angka galon, woi bukan galon. Itu tangki 5.000 liter bisa angka. Tapi Bapak bayangkan ini sekarang jangankan bila angka galon. Mbak tolong kok ini kasih itu perbaiki itu pintu kamar mandi. Bukan hanya dia tidak dengar, dia tidak melakukan. Nah mau ini praktis saja, saya sampaikan yang praktis, tapi bukan terjadi dalam hidup kita. Dulu sepoi, dulu indah. Sekarang kita mulai. Nah, saya kasih tanda, Bapak Ibu dengar. Tanda bahwa suamimu itu masuk golongan sepoi-sepoi atau dia sudah badai. Tanda bahwa suamimu menilai engkau istri, itu istri sepoi-sepoi atau istri badai, itu dia dari lihat dia kasih nama di HP. Kalau masih sepoi-sepoi itu dia tulis mama saya di HP. Untuk istri, mama saya. Istri terbaik. Nah itu masih sepoi-sepoi. Tapi kalau dia sudah naik, Kapolda. Kenapa sebut Kapolda? Karena mama tua pantau terus. Di warung dia bilang, ini sudah di mana nih? Bapak tua bilang, ini di warung, ini. Sorry. Baru sampai Camplong bilang, sampai di mana? Ini kolam renang, itu Kapolda. Tapi kalau dia sudah sampai tulis begini, mak lampir. Maka kita tidak lagi sepoi-sepoi. Kita ketawa, tapi jujur ini hanya gambaran hidup kita. Kita berada di titik bahaya, kita harus panggil nama Yesus sekarang. Amin. Yang terakhir. Tidak bisa senyum juga kok. Kita mau pergi makan sama-sama nih kok. Yang terakhir, saya tutup dengan poin terakhir. Keluarga yang butuh diselamatkan Tuhan. Saya sebut dengan musim ketiga. Musim yang paling mengerikan adalah poin ketiga ini. Dari mimpi indah berubah menjadi mimpi buruk. Halo? Ini yang paling mengerikan. Kalau kita sudah di titik ini lebih baik cari gembalamu, cari pendetamu, cari orang rohani lalu minta doa banyak. Kalau mimpi kita telah menjadi dari mimpi indah menjadi mimpi, saya kasih ilustrasi ya. Tapi sebelumnya kita baca ayatnya dulu. Ayat 20. Ayat 20 dari Yohanes pasal 6.
Saudara lihat ini, tetapi ia berkata kepada mereka ini, aku ini, jangan. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Perhatikan kalimat ini, saya mau bahas. Mimpi mereka apa? Pergi ke Kapernaum, sampai ke Kapernaum. Betul ya, Bapak Mama? Pergi ke Kapernaum dan tidak boleh ke tempat lain, harus sampai ke Kapernaum. Kita punya Kapernaum rumah tangga. Kita punya perahu, ini sebenarnya jalan sama ke Kapernaum. Tapi Kapernaum kita tuh saya sebut Kapernaum jenisnya beda-beda. Ada Kapernaum kebahagiaan. Ada di sini ada rumah tangga bilang, Pak, sejak saya menikah kami sudah bermimpi untuk tidak boleh bahagia. Saya pikir itu keluarga gila di dunia. Kita punya Kapernaum yang namanya kebahagiaan. Tapi kenyataannya Kapernaum kita tidak sampai-sampai. Bukan hanya tidak sampai Kapernaum kebahagiaan. Tengah jalan angin hantam kita. Sehingga mimpi sampai ke Kapernaum tidak pernah tercapai. Bapak dulu saya mimpi, ini mimpi laki-laki ya. Ternyata saya lihat di YouTube itu kebanyakan sama. Kalau sama katakan amin ya. Biasa kami laki-laki ini berpikir, kami ini kan suka cari uang toh. Ya toh itu mimpi kita. Nanti kalau dapat istri, kalau kita pulang capek langsung dia bilang, Pak sini Pak. Langsung ramas, betis ramas kita, sehingga kita segar. Tapi kenyataan bapak-bapak, kita yang lebih banyak pijit istri kan. Jangan ketawa bapak. Itu pengalaman. Setiap laki-laki itu rindu. Satu waktu dia menikah, dia pijit istri. Tapi kenyataan pengalaman, istri yang minta dipijit lebih banyak. Itu tanda bahwa dulu kita punya mimpi indah. Mimpi Kapernaum. Tapi tidak sampai Kapernaum. Kita rindu supaya keluarga kita diberkati. Ada amin. Ada keluarga yang tidak mau diberkati. Tidak apa-apa kita hidup di atas koran, tidak apa-apa. Tidur di bawah koran, di atas koran. Tidak ada. Semua kita punya Kapernaum, rindu keluarga diberkati. Tapi kenyataan apa? Dulu dia janji Bapak, kalau nanti nikah beli motor satu. Sekarang Bapak, jangankan motor, bannya saja tidak. Nah ini saya bilang, kita punya Kapernaum. Saya tanya Kapernaum Bapak apa waktu kita menikah pertama kali? Saya punya Kapernaum itu sederhana. Kalau saya pelayanan di mana istri saya ada di situ. Saya duduk di mana khotbah di mana istri saya ada di situ. Tapi istri-istri ini kan terbalik kadang-kadang. Dia tidak mau ikut suami pergi pelayanan, tapi kalau suami dapat berkat dia bilang amplop-amplop. Nah ini kan tidak sampai Kapernaum namanya. Oh tidak ada kata amin. Di sini istri baik-baik ya, sampai Kapernaum semua. Tapi kita semua sudah mengerti sekarang ya. Kebahagiaan, keselamatan, kalau bisa keluarga kita diselamatkan Tuhan. Itu kan Kapernaum. Tapi kalau Anda tahu bahwa setan tidak suka, setan akan kasih badai, setan akan kasih angin sepoi-sepoi, jadi gelap supaya tidak pernah sampai ke Kapernaum. Kalau begitu caranya bagaimana? Caranya sederhana Bapak Ibu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu baca yang ayat lain saya suka. Kalau catatan ini bilang begini, setelah mereka menaikkan Yesus sampai ke Kapernaum. Betul ya? Tapi sebenarnya ada cerita lain yang mirip. Waktu itu Petrus, Yesus datang dari sana, berjalan di atas air. Betul ya? Lalu Petrus bilang apa? Kalau itu engkau Yesus, suruh aku jalan di atas air. Itu Kapernaumnya dia. Bisa. Tapi saya tanya, Kapernaumnya bertahan lama tidak? Tidak, sebentar berjalan. Tapi untung ada Yesus, sehingga tidak tenggelam. Maksud saya begini, saya mau tutup dengan kesimpulan begini. Mimpi Petrus adalah berjalan di atas air. Mimpi para murid sampai ke Kapernaum. Itulah gambaran keluarga kita. Kalau bisa, gambaran hidup kita itu jangan sampai rumah tangga saya ini tenggelam.
Tapi kenyataan tenggelam juga. Rindu kita sampai ke Kapernaum yang saya suruh jelaskan, terserah Kapernaum apa saja. Kapernaum kakek nenek kan kita punya Kapernaum juga ya. Waktu orang nikah bilang, mudah-mudahan sampai kakek nenek ya. Ini belum kakek, belum nenek. Kita sudah selesai di jalan. Kita tidak sampai Kapernaum. Tapi dengar, cara untuk sampai Kapernaum adalah bukan dengan cara tentu undang Yesus. Tapi menurut catatan ini sederhana. Alkitab mencatat bilang begini, saya baca ulang ya. Ayat 20, coba Bapak Ibu perhatikan. Mereka, saya mau tutup nih. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Ini kata sederhana, tapi ini kata kunci. Dan mereka, saya ulangi lagi, mau menaikkan dia ke dalam perahu. Seketika itu perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Perhatikan. Mau ke Kapernaum, angin. Mau ke Kapernaum, angin. Mau ke Kapernaum, angin. Terus. Herannya, waktu Yesus datang mereka bilang gini, oke naik. Pas naik langsung Alkitab bilang dia sampai. Apa artinya? Tanpa Yesus, mimpi-mimpi kita sampai Kapernaum, kebahagiaan, diberkati, sampai kakek nenek itu bohong. Saya ulangi lagi, tanpa Yesus ada di atas perahu rumah tangga kita, khusus di malam Natal ini saya kasih ingat. Di atas itu ada Petrus yang lihai bawa perahu. Di atas itu ada Yohanes yang juga mengerti tentang perahu dan angin. Tapi dengar, semua yang naik di atas perahu, perahu terbaik tentunya, tidak bisa menghantar mereka ke Kapernaum. Sampai Alkitab bilang Yesus naik baru sampai ke Kapernaum. Papa mama, kita sudah mulai sadar. Bapak betul saya punya hidup sudah mulai dari terang, mulai gelap nih. Suami saya mulai berubah, istri saya mulai berubah. Dulu kami sepoi-sepoi tapi rasanya masalah tambah besar Bapak. Bagaikan angin yang sangat kencang. Yang ketiga, rasanya mimpi Kapernaum itu tidak mungkin. Nah tadi dia tema bilang apa? Allah hadir untuk menyelamatkan. Kehadiran Yesus bukan hanya menyelamatkan dari terang pada gelap, bukan hanya menyelamatkan dari angin sepoi menjadi angin kencang, tetapi dia menyelamatkan dari tujuan awal kita sampai ke Kapernaum. Kita punya kerinduan kalau bisa rumah tangga saya sukacita bahagia. Kita punya tujuan Kapernaum, rumah tangga kita diberkati. Kita ingin Kapernaum kita adalah sampai kakek nenek, lahirkan anak cucu-cucu yang takut Tuhan. Tapi kalau itu belum tiba, saat yang kau bilang Tuhan, ini malam Natal, saya mau kau hadir di dalam rumah tangga saya. God bless you, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Gembala dan para pendeta GBI yang saya cintai. Izinkan saya berdoa untuk setiap rumah tangga yang menyadari perjalanan hidup kami mulai berubah. Dulu terang, dulu indah, sekarang mulai gelap. Dulu rasanya persoalan kecil, tapi sejak menikah, persoalan tambah besar. Dulu kami bercita-cita, sama-sama ke gereja, itu Kapernaum kami. Sama-sama berlutut berdoa, itu Kapernaum. Sama-sama mencapai kebahagiaan, itu Kapernaum. Tapi hari ini Tuhan, kami harus jujur seperti khotbah hambanya. Rasanya kami terhambat di jalan. Rasanya tidak mungkin kami sampai Kapernaum. Malam ini kalau saudara rasa seperti itu, sederhana, hadirkan dia. Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yesus hadir menyelamatkan perahu para Petrus dan murid-murid. Saya percaya malam hari ini Anda tidak kebetulan dengar khotbah ini. Malam ini dia ada di sini. Dan dia tahu keadaanmu. Engkau ada di poin pertama kah? Terang yang mulai gelap kah? Angin sepoi yang mulai jadi angin besar kah? Atau Kapernaum yang hanya menjadi mimpi kita, tidak pernah jadi kenyataan. Semua tunduk kepala, semua tunduk kepala. Saya minta dengan kasih Tuhan, hormati Tuhan.
Saya minta dengan kasih Tuhan. Saya datang jauh-jauh karena saya ingin memberkati saudara. Dan saya tahu ada keluarga-keluarga yang Tuhan mau hadir di atas rumah tanggamu, di atas perahumu. Anak muda, mungkin engkau belum menikah, tapi engkau punya perahu masa depan yang seperti dulu Anda sekolah, Anda punya mimpi terang benderang, tapi hari-hari ini seperti gelap. Mungkin engkau punya waktu kecil, Anda bahagia, seperti angin sepoi-sepoi, tapi tambah dewasa, Anda seperti menghadapi persoalan makin besar. Cita-cita dari kecil yang kau bangun, ke Kapernaum, jadi tentara lah, jadi dokter lah, apa. Kenyataan Anda tidak jadi apa-apa. Anda perlu Yesus. Bilang sama Yesus, naik di atas perahu rumah tangga saya. Naik Tuhan di atas keluarga saya Tuhan. Tunduk kepala, saya mau tantang cepat. Berapa banyak Bapak Ibu yang mengerti khotbah saya? Tunduk kepala, tunduk kepala. Berapa banyak yang mengerti khotbah saya? Bapak Ibu bisa angkat tangan. Yang mengerti, yang mengerti. Jangan sengaja tidak mengerti. Kalau Anda mengerti, Anda harus angkat tangan di hadapan. Yang mengerti. Yang mengerti. Yang mengerti, angkat tangan. Turunkan tangan. Bapak Ibu, yang kedua, saya mau tantang. Waktu saya khotbah, kalau saudara bilang begini, dalam hati tentunya. Kenapa ya Bapak Pendeta tadi singgung, kok seperti saya berdiri di cermin. Ilustrasi, contoh, kok itu ada dalam hidup saya ya? Kok itu kayak mirip keluarga saya ya? Saya mempercayai, tidak semua orang mengalami ini, tapi kalau Anda mengalami ini, Tuhan sayang saudara. Saya pastikan Anda boleh berada dalam kegelapan, Anda boleh berada dalam angin. Tapi kalau Tuhan masih mau bicara tentangmu, berarti Tuhan mau berurusan denganmu. Kalau Tuhan sampai bicara sedetail itu, berarti Tuhan sedang rindu membuat rencana indah dan besar dalam hidup saudara. Kalau saudara sadari itu, saudara mirip seperti apa yang saya katakan ini, bolehkah Anda angkat tangan kanan dan bilang, Tuhan, itulah cerita hidup saya yang pendeta khotbah itu cerita saya Tuhan. Bapak Ibu bisa angkat tangan, tidak usah malu. Karena tidak ada orang yang tidak punya persoalan. Angkat tangan kanan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Yang terakhir, saya selalu bilang, mengerti dan mengalami seperti apa yang dikhotbahkan tidak cukup. Yohanes pasal 2 bilang begini. Waktu anggur habis di Kana, Tuhan bilang begini, Maria bilang kepada para pelayan, apa saja yang disuruh, buat itu. Lalu air berubah jadi anggur. Apa artinya? Banyak kali bukan Tuhan tidak sanggup tolong kita. Tadi saya bilang Tuhan kita terlalu hebat. Tapi yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja, karena banyak kali kita sebagai jemaat hanya mengerti, tapi tidak mau melakukannya. 3 hal tadi. 1, kalau sudah mulai rasa terang, mulai pergi ke gelap, minimal mulai ingat Tuhan, kembali pada Tuhan. Yang kedua, kalau angin tambah besar, panggil nama Yesus. Kalau cita-citamu Kapernaum tidak tercapai, Alkitab bilang, naikkan dia dalam hidup saudara. Cara naikkan bagaimana Pak Pendeta? Bangun pagi mulai dengan doa, minta Tuhan hadir. Mau pergi kerja, minta Tuhan hadir. Mau pergi cari hidup, minta Tuhan hadir. Saya percaya Kapernaum pasti sampai. Kalau saudara rindu didoakan dan bilang Tuhan, saya rasa. Atau mungkin saudara berkata saya punya belum terjadi. Ingat, tadi para murid juga belum terjadi, tapi tiba-tiba terjadi. Kalaupun belum terjadi, Anda juga perlu Yesus. Supaya kalau ini terjadi, gelap, angin badai, tidak tercapai mimpi kita. Minimal kita punya Yesus.
Berapa banyak yang mau diselamatkan keluarganya, masa depannya, masa mudanya. Angkat kedua belah tangan dan mari kita berdoa. Angkat tanganmu. Biarkan Tuhan lihat. Mungkin ini cara engkau angkat tangan sebagai bukti, Tuhan, naik sekarang dalam perahu saya. Naik dalam perahu bisnis saya. Naik dalam perahu pelayanan saya. Naik dalam perahu pendidikan saya. Haleluya. Tetap angkat tangan dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, malam ini hamba sangat bersuka cita. Karena ternyata bukan hanya Petrus yang sedang mengalami perubahan musim, namun kami yang berdiri di malam Natal ini, kami menyadari sebagai ibu, kami berada dalam kegelapan. Kami dari seorang bapa berada dalam kegelapan. Kami anak-anak sedang ada dalam kegelapan. Tapi hamba berdoa. Hamba berdoa. Tuhan yang naik di atas perahu Petrus, Tuhan yang sama kami minta, selamatkan rumah tangga kami dari badai, dari persoalan, dari mimpi-mimpi yang tidak pernah tercapai Tuhan. Tuhan, ada air mata yang telah jatuh bertahun-tahun. Rasanya mereka mau ke Kapernaum, sulitnya minta ampun. Tapi malam ini, minimal Tuhan, kami dapat pengharapan baru. Pengharapan dari Tuhan yang pemilik langit dan bumi. Tuhan, dari tempat ini hamba lihat di sana ada ibu yang sedang menangis. Ada bapak yang sungguh-sungguh sedang minta belas kasihan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus. Tolong kami. Tolong kami. Khusus mereka yang mengangkat tangan, hamba tidak tahu cerita lengkap tentang hidup mereka. Tapi malam ini, sungguh malam ini, malam Natal ini, 2000 tahun yang lalu engkau mau datang di Petrus. Hari ini kami bukan lagi Petrus. Kami keluarga Jeriadu. Kami keluarga Bapak Ever. Kami keluarga pendeta-pendeta. Kami keluarga majelis-majelis. Kami keluarga jemaat. Kami perlu Engkau Tuhan. Jamah kami. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan suami kami. Pulihkan istri kami. Pulihkan anak-anak kami. Pulihkan kami malam ini Tuhan. Di malam Natal ini. Ini hidup kami. Ini hidup kami. Ini doa kami. Dengar Tuhan. Sambut kami. Tolong kami. Pegang tangan kami erat-erat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, jamah sampai belakang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih. Makasih. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Sekarang saatnya bersyukur kepada Tuhan. Bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau mau bicara untuk kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Dan katakan